Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dari SMA Negeri 1 Terbagi Besar. Kami dari KKN kelompok 69 Institut Teknologi Sumatera. Hari ini kami akan menyampaikan materi tentang biologi. Materi yang akan kami sampaikan adalah materi tentang bioteknologi. Mungkin adik-adik sekalian sudah tidak asing lagi dengan kata bioteknologi maupun rekayasa genetika. Karena bioteknologi dan rekayasa genetika merupakan suatu hal yang biasa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari bioteknologi dan juga rekayasa genetika ini bisa kita lihat seperti pada semangka tanpa biji, marmut merah jambu, maupun pembuatan insulin. Nah, berada penasaran kan gimana videonya? Mari kita simak video berikut ini. Check it out! Oke, hari ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Pertama-tama kita harus mengetahui pengertian dari bioteknologi. Bioteknologi adalah suatu ilmu yang mempelajari penerapan beberapa ilmu yang telah ada seperti ilmu biokimia, mikrobiologi, rekayasa genetika, biologi molekuler, dan lainnya dengan bantuan mikroorganisme sehingga dapat menghasilkan suatu produk. Berdasarkan terminologi, bioteknologi berasal dari kata bio yang memiliki pengertian sebagai agen hayati atau living things yang meliputi organisme berupa bakteri, jamur, ragi, kapang, jaringan atau sel yang berasal dari hewan maupun tumbuhan, atau komponen subseluler seperti enzim. Lalu ada kata tekno yang memiliki pengertian sebagai teknik atau rekayasa yang segala sesuatu yang berkaitan dengan rancangan. Lalu ada kata logi yang memiliki pengertian sebagai ilmu pengetahuan alam yang mencakup ilmu biologi, kimia, fisika, matematika, dan lain sebagainya. Bioteknologi memiliki proses-proses tertentu untuk menghasilkan beberapa produk. Proses tersebut yaitu adalah input, proses, dan output. Input merupakan bahan mentah yang diambil kemudian diolah. Contoh bahan mentah tersebut adalah beras, anggur, susu, tepung, dan lain-lain. Proses adalah suatu mekanisme pengolahan yang meliputi proses penguraian oleh agen hayati. Contoh suatu proses yaitu adalah proses fermentasi yang dapat mengubah pati menjadi gula dan alkohol. Output adalah produk yang dihasilkan atau produk hasil olahan. Contoh outputnya itu adalah alkohol, glukosa, enzim, antibiotik, hormon, dan pengolahan limbah. Sejarah bioteknologi. Bioteknologi ini secara tidak langsung telah dilakukan pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, masyarakat Mesir kuno telah memanfaatkan ilmu bioteknologi dalam pembuatan bir, minuman anggur, vinegar, keju, tuak, yogurt, dan lain-lain. Seiring dengan berjalannya waktu, ilmu bioteknologi semakin berkembang, sehingga produk yang dihasilkannya itu pun semakin tinggi kualitasnya. Pada masa kini, bioteknologi dimanfaatkan dalam pengaplikasian yang bersifat molekuler. Bioteknologi modern mencakup tentang kultur jaringan, rekayasa genetika, hibridoma, cloning, dan polymer chain reaction atau PCR yang secara prospektif dapat menghasilkan produk-produk yang lebih unggul dari sebelumnya. Perkembangan bioteknologi. Bioteknologi itu terbagi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama itu adalah bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional atau bioteknologi sederhana adalah bioteknologi yang penggunaannya masih menggunakan peralatan yang sederhana. Agen utama yang digunakan juga masih berupa mikroorganisme yang dapat memfermentasi bahan makanan. Ciri-ciri dari bioteknologi konvensional yaitu dia kurang steril, jumlah produk yang dihasilkannya itu terbatas, dan kualitasnya itu belum dapat dijamin. Contoh dari bioteknologi konvensional adalah tempe, tape, minuman anggur, yogurt, kimchi, dan lain-lain. Bioteknologi konvensional ada beberapa produk makanan dan minuman yang dihasilkan seperti keju mozzarella, keju cheddar, dan juga ada yogurt.
Lalu ada roti, tempe, oncom, kecap, tapai, dan lain-lain. Lalu ada tofu dan kimchi. Ini adalah makanan khas dari Korea, sake atau bir Korea, bir, nata de coco, dan kefir. Produk bahan makanan dan zat organik. Di sini ada asam glutamat yang terbuat dari bahan baku bahan tambahan pangan, asam cuka apel, vitamin B12, dan lain-lain. Terus ada juga beberapa enzim yang dihasilkan dari proses fermentasi seperti enzim laktase, enzim seluase, enzim lipase, enzim proteinase, enzim penicillinas, dan vitamin B12. Ada juga streptomycin, cephalospori, penicillin, tetrasikli, dan vaksin. Vaksin ini adalah obat untuk beberapa macam penyakit yang dibuat untuk menangkal banyak penyakit. Lalu kita move ke bioteknologi yang modern. Bioteknologi modern berbeda dengan bioteknologi konvensional. Bioteknologi modern memiliki ciri-ciri seperti produk yang dihasilkan lebih steril, produk yang dihasilkan juga jumlahnya lebih banyak, dan standarnya dapat dijamin. Berdasarkan pengaplikasian dan metodenya, bioteknologi terbagi menjadi 6 bidang, yaitu kultur jaringan, teknologi DNA rekombinan, hibridoma, cloning, polymer chain reaction atau PCR, dan hibridisasi DNA. Rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan bentuk manipulasi suatu sifat makhluk hidup dengan tujuan agar dapat menghasilkan makhluk hidup baru dengan sifat baru yang diinginkan. Jenis rekayasa genetika ini terbagi menjadi 2 macam teknologi, yaitu teknologi hibridoma atau sel fusi dan rekombinasi DNA. Teknologi hibridoma. Teknologi hibridoma merupakan proses penyatuan 2 sel yang berasal dari individu yang sama ataupun berbeda yang kemudian akan menghasilkan sel hibrid dengan campuran gen dari kedua individu tersebut. Teknologi rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA merupakan proses penyatuan 2 atau lebih untayan DNA yang berbeda sehingga menghasilkan DNA rekombinan. Rekombinasi DNA dapat terjadi secara alami dengan cara pindah silang atau perkawinan silang antara 2 individu dan transduksi transformasi. Rekombinasi DNA dapat diperoleh secara buatan dengan cara dilakukannya pemotongan dan penggabungan DNA yang diinginkan secara in vitro. Rekombinasi DNA dapat dilakukan apabila struktur DNA-nya itu spesiesnya sama. DNA dapat dipotong dan digabungkan dengan bantuan enzim tertentu, dan gen biasanya dapat diekspresikan pada sel apapun. Faktor-faktor yang diperlukan untuk melakukan rekombinasi DNA adalah sel wadah atau gen penerima DNA rekombinan. Yang kedua ada enzim pemotong DNA atau enzim restriksi, dan enzim penggabung atau enzim ligase. Vektor atau materi pembawa gen A, dan plasmid atau materi gen yang disisipkan. Rekombinasi DNA memanfaatkan plasmid yang disisipkan ke dalam vektor, kemudian dimasukkan ke dalam individu atau mikroorganisme tersebut. Pemanfaatan rekombinasi DNA. Yang pertama itu adalah antibodi monoklonal, yang kedua ada pembuatan hormon insulin, dan yang ketiga itu adalah genetic modified organism atau GMO. Genetically modified organism (GMO)
merupakan manipulasi gen untuk mendapatkan galur baru dengan cara menyisipkan gen yang diinginkan ke dalam tubuh organisme tertentu. Genetic modified organism adalah organisme yang telah mengalami modifikasi bahan genetik dan terjadi pencampuran materi genetik dari kedua induknya. DNA pada organisme GMO telah dimodifikasi oleh manusia dengan menggunakan teknik rekayasa genetika dengan mengubah DNA. Ketika DNA diubah, genom individu tersebut akan berubah. Perubahan genom ini akan mengubah karakteristik morfologi individu tersebut. Manusia telah mengubah genom baik dari tanaman atau pada tumbuhan ribuan tahun yang lalu dengan cara menyeleksi perkawinan. Keuntungan dari metode ini dapat membantu manusia dalam mempercepat menyeleksi suatu gen dari individu tertentu yang digabungkan dengan gen lainnya, sehingga menghasilkan jenis individu baru. Gen pada hewan, tumbuhan, dan bakteri tanah dapat direkayasa melalui GMO. Tanaman kapas yang digunakan sebagai bahan baku pakaian secara genetika telah direkayasa oleh peneliti sehingga tanaman tersebut dapat tahan terhadap serangan hama. Rekayasa pada bakteri digunakan untuk membuat insulin pada manusia yang terkena penyakit diabetes. Metode GM crop dimanfaatkan pada rekayasa spider goat atau kambing laba-laba dan tikus yang dapat menyala pada tempat gelap. Rekayasa genetika pada suatu individu dapat terjadi karena adanya, pertama, perkenalan DNA baru yang dimasukkan ke dalam suatu genom dengan menggunakan bakteri yang dimodifikasi. Kedua, perkenalan pada DNA baru dengan menargetkan suatu gen dan rekomendasi homolog. Ketiga, mengubah daerah suatu genom menggunakan suatu enzim yang dapat memotong bagian DNA secara spesifik. Bakteri merupakan organisme yang tidak memiliki nukleus seperti pada sel manusia. Sebagai gantinya, bakteri memiliki sirkular kromosom dan plasmid yang berisikan materi genetik berupa DNA. Dalam GMO, plasmid pada bakteri berisikan materi genetik atau DNA yang berisi beberapa gen. Plasmid pada bakteri dapat berpindah pada bakteri lain yang tidak memiliki plasmid tersebut semudah berjabat tangan. Plasmid merupakan bagian yang sangat penting pada bakteri dalam rekayasa genetika. Salah satu contohnya yaitu pada pembuatan insulin. Gen insulin pada manusia diambil dan dipotong menggunakan suatu enzim yang disebut sebagai enzim restriksi. Enzim ini juga digunakan untuk memotong plasmid sirkular pada bakteri agar terbuka. Kemudian plasmid akan disisipkan dengan gen insulin. Perekatan kedua gen ini akan dibantu dengan enzim ligase. Hasil dari plasmid yang telah dimodifikasi dimasukkan ke dalam sel bakteri. Sel bakteri ini akan membelah diri setiap 30 menit sekali. Sehingga dalam waktu relatif singkat kita dapat memperoleh jutaan bakteri yang memproduksi protein insulin manusia. Protein insulin pada bakteri tersebut harus dikeluarkan dan dimurnikan terlebih dahulu, baru dapat digunakan pada tubuh manusia. Spider goat adalah salah satu contoh rekayasa genetika yang DNA-nya telah dirubah dengan cara memasukkan gen penghasil jaring laba-laba pada tubuh kambing betina. Sehingga kambing betina ini dapat menghasilkan susu yang di dalamnya mengandung jaring laba-laba. Jaring laba-laba memiliki kekuatan seperti besi namun sangatlah ringan. Berat jaring laba-laba hanya sekitar 500 gram dengan panjang seluas ukuran bumi. Jaring laba-laba banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku peralatan sehari-hari manusia. Salah satu contoh modifikasi genetika pada bidang medis yaitu dilakukan pada ubur-ubur dengan memasukkan suatu gen yang dapat berpendar di bawah sinar ultraviolet. Gen ini dapat membantu peneliti untuk melihat adanya sel gelap pada suatu individu. Selain itu, ubur-ubur dan tikus ini telah banyak membantu peneliti dalam mengobati berbagai penyakit tertentu seperti kanker, penyakit Parkinson, dan luka pada sumsum tulang belakang. Sedangkan kucing glow in the dark digunakan dalam penelitian HIV.
Oke, itu dia materi pembelajaran mengenai biologi. Harapan kami, adik-adik sekalian dapat mengerti video pembelajaran yang telah kami berikan, dan juga kami berpesan kepada adik-adik sekalian untuk lebih giat belajar dan juga mengembangkan skill di bidang masing-masing. Dan semoga kita bisa bertemu di ITERA kelak ya. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!